Martial Peak 3532. Dia juga telah mendengar dari bawahannya bahwa sepertinya ada semacam masalah di sini. Jadi dia bergegas untuk menyelidiki. Ketika Yang Kai meninggalkan tempatnya, dia telah kembali ke sisi ini. Jadi dia curiga ada sesuatu yang terjadi di sini. Melihatnya sekarang, memang begitu. Terlebih lagi, dilihat dari aura yang tersisa di sini, sepertinya pertarungan antara Half Saint baru saja terjadi. Baizuo mau tak mau melirik perwujudan itu lagi. Yue Sang ada di sini. Yang Kai menatapnya dengan serius. Bagaimana mungkin? Baizuo terkejut. Apakah kamu salah lihat? Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak sebodoh itu untuk tidak mengenali orang yang mencoba membunuhku. Tapi bukankah dia seharusnya berada di dua dunia saat Baizuo berbicara? Alisnya berkerut seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresi kesadaran muncul di wajahnya saat dia sedikit mengangguk. Jika itu masalahnya, tidak mengejutkan bahwa dia akan kembali. Yang Kai menarik tubuh naganya dan kembali ke penampilan aslinya sambil mendengus dingin. Baizuo tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Lagi pula, lebih dari 1 jam yang lalu, dia telah memberitahu Yang Kai bahwa Yue Sang tetap tinggal untuk menjaga medan perang dua dunia. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan menghadapi serangan Yue Sang saat dia kembali? Untungnya, tidak ada yang terjadi. Jika terjadi sesuatu, dia harus memikul tanggung jawab. Dia tidak bisa menahan senyum canggung dan bertanya, apakah kamu terluka? Yang Kai juga tahu bahwa dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Alasan ekspresinya agak jelek bukan karena informasi yang diberikan Baizuo kepadanya, melainkan karena orang ini datang terlalu cepat. Alasan Yue Sang mundur dengan tegas kemungkinan karena dia merasakan aura Baizuo. Dia juga tahu bahwa begitu Baizuo datang, dia pasti tidak akan berdiri di sisinya. Mereka berdua memiliki dendam untuk memulai. Dan sekarang dia telah menyelinap kembali ke wilayah iblis. Bagaimana dia bisa membiarkan Baizuo pergi dengan mudah? Pada saat itu, jika perwujudan Baizuo dan Yang Kai bergabung, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Menahan amarahnya, Yang Kai bergumam, tidak ada yang serius. Baizuo mengangguk ringan. Saint akan tiba dalam setengah hari. Jadi mari kita bersihkan tempat ini dulu. Meskipun Yue Sang sudah mundur, jutaan pembudidaya ras iblis di bawah masih dalam pertempuran yang kacau. Jadi jika tidak ada yang ikut campur, tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Jika Yu Rumeng benar-benar datang dan melihat ini, tidak ada yang bisa menjaga martabat mereka. Ini sudah dianggap perselisihan internal, dan itu hanya akan membuat Saint iblis lainnya menertawakan ketidakmampuan Yu Rumeng. Yang Kai tidak menginginkan apapun selain membunuh semua pasukan sucubus wanita. Tetapi dia juga tahu bahwa sejak Baizuo muncul, ide ini agak tidak realistis. Apalagi pihaknya sudah banyak menelan korban jiwa. Hanya dalam waktu singkat, hampir 1/10 dari 2 juta pasukannya yang kuat telah tewas. Bagaimanapun, apakah itu Yue Sang, Dili, atau sucubus wanita itu, Yang Kai telah menyematkan mereka semua pada daftar musuh. Selama mereka terus bekerja untuk Yu Rumeng, cepat atau lambat dia akan dapat menemukan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Kai dan perwujudannya menyerbu ke depan, membantai jalan mereka melalui pasukan musuh dan benar-benar menghancurkan moral mereka, menyebabkan pasukan musuh runtuh seperti gunung sebelum berhenti. Setelah pertempuran, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang apapun. Baizuo mengikuti di belakang Yang Kai. Mungkin karena dia takut Yue Sang akan mencoba membunuhnya. Tidak lama setelah pertempuran berakhir, Winchester berlari kembali ke sisi Yang Kai, tanpa malu-malu meminta kredit. Yang Kai menghajarnya dan memarahi. Apakah aku menyuruhmu mengejarnya? Siapa yang menyuruhmu mengejarnya? Kenapa kamu tidak mengganti namamu menjadi Pepel Chaser saja? Jika orang ini tidak terpikat oleh sucubus, dia mungkin benar-benar bisa menangkap Yue Sang hari ini. Wajah Winchester dipenuhi dengan keluhan. Tidak tahu apa yang terjadi. Baizuo, yang menonton dari samping, mau tak mau merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia sudah lama mendengar nama besar Winchester. Sebagai tunggangan penguasa benua 100 roh, temperamen orang ini tidak pernah tenang. Dan kekuatannya juga menakutkan. Melihat Yang Kai memukul dan mengutuknya,
Dia benar-benar takut Winchester akan membunuh Yang Kai karena marah. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Winchester sebenarnya tidak melawan dan malah hanya mendengus padanya dari waktu ke waktu untuk mengungkapkan keluhannya. Setelah dipukuli, dia menundukkan kepalanya dan merangkak ke samping. Terlihat sangat terluka. Bai Zuo mendecakkan lidahnya dengan heran. Baik Boya dan Li Siqing sudah bangun. Dan yang terakhir baik-baik saja. Melihat Yang Kai aman dan sehat, dia bahkan tersenyum padanya, menyebabkan hati Yang Kai menghangat. Keduanya berasal dari batas bintang. Jadi mereka memiliki rasa keintiman yang alami. Jika bukan karena kebutuhan untuk menyamar, sikap Yang Kai terhadapnya tidak akan terlalu buruk. Tetapi sekarang mereka berada di wilayah iblis. Dia harus berhati-hati. Wajah mantan pucat. Tetapi setelah minum pil, lukanya juga membaik dan tidak ada efek samping. Yang Kai memberi mereka beberapa kata penyemangat dan memerintahkan Xiao Wu untuk merawat mereka dengan baik sebelum berbalik untuk melihat ke kejauhan bersama Bai Zuo. Dibandingkan dengan pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis, konflik sebelumnya di sini hanya bisa digambarkan sebagai pertempuran kecil. Suara mendengung di langit tidak berhenti sejenak, dan dari waktu ke waktu, bola cahaya akan meletus dari tempat yang jauh, menyebabkan dunia menjadi redup dan kehampaan bergetar. Tidak peduli siapa itu. Selama kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat merasakan bahwa hukum dunia ini mulai hancur. Ini adalah kekuatan Kaisar Agung dan Saint Iblis. Setiap tindakan mereka benar-benar dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah benua. Sebagian besar Half Saint telah kembali ke wilayah iblis. Bagaimana dengan medan perang dua dunia? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Bai Zuo mengangkat bahu dan berkata, mundur sedikit. Selain ini, apa lagi yang bisa dilakukan? Yang Kai menoleh untuk menatapnya dan terkekeh. Apakah Yang Mulia berencana menggunakan nomor mereka untuk membunuh Kaisar Agung? Karena mereka telah memanggil sebagian besar Half Saints dan mengumpulkan mereka di Eternal Heaven Continent. Itu hanya bisa berarti bahwa Half Saints ini pada akhirnya harus menghadapi Bright Moon. 1 atau 2 Half Saints mungkin tidak banyak berguna bagi Bright Moon. Tetapi selama jumlahnya cukup, mereka akan dapat membunuh seekor gajah. Bai Zuo mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, meskipun kamu bisa mengatakannya seperti itu, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. The Saint Venerable masih memiliki rencana jangka panjang. Dan bagi semua Half Saints, ini adalah pertaruhan hidup dan mati dan kesempatan besar. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya. Tolong jelaskan. Bai Zuo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu harus bertanya kepada Yang Mulia tentang masalah ini. Jika dia bersedia memberi tahu kamu, dia akan menjelaskannya kepada kamu. Jika dia tidak mau, saya tidak bisa ikut campur. Mata Yang Kai berkedip. Tetapi melihat ini, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Karena Bai Zuo sudah memperjelas pendiriannya, tidak ada gunanya mengajukan pertanyaan lagi. Dia bisa memahami pertaruhan hidup dan mati. Seorang Half Saint yang menghadapi Kaisar Agung secara alami adalah pertaruhan besar. Mungkin dia akan terbunuh dalam satu pertukaran. Tetapi peluang besar macam apa ini? Mungkinkah membunuh Bright Moon akan memberinya semacam manfaat? Informasi yang diungkapkan Bai Zuo membuatnya tidak mungkin untuk mengabaikannya. Sebelum medan perang dibersihkan, aura menakutkan sudah mendekat dari kejauhan. Winchester, yang telah merangkak di tanah selama ini, segera berdiri dan dengan waspada melihat ke atas. Jelas merasakan tekanan. Tetapi segera, dia turun kembali. Yang Kai dan Bai Zuo juga melihat ke atas. Dan ekspresi yang terakhir segera berubah. Saint telah tiba. Tak perlu dikatakan. Yang Kai juga merasakan aura Yu Rumeng. Benar saja. Sesaat kemudian, sosok Yu Rumeng muncul di depan mereka. Salam. Yang Mulia, Bai Zuo dengan cepat menangkupkan tinjunya saat tentara di belakangnya berlutut. Yu Rumeng sedikit mengangguk saat dia menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Lembah gunung ini dipenuhi dengan energi darah dan anggota tubuh yang patah. Jelas bahwa pertempuran hebat telah terjadi di sini. Dan bahkan wajah Yang Kai agak pucat. Seolah-olah dia menderita semacam cedera. Adegan ini menyebabkan Yu Rumeng melompat ketakutan. Berpikir bahwa gelombang kejut dari pertempuran bulan cerah dengan pihak lain telah tiba.
Bai Zuo menoleh untuk melihat Yang Kai. Tetapi melihat bahwa dia tidak punya niat untuk berbicara. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan melangkah maju untuk menjelaskan informasi yang dia peroleh dari Yang Kai. Mendengar bahwa Yue Sang benar-benar telah kembali dari medan perang dua dunia dan bahkan menyerang Yang Kai di sini. Wajah Yuru Meng menjadi pucat saat dia menggertakkan giginya dan berteriak. Kelancangan. Beralih ke Bai Zuo. Dia berteriak. Panggil Yue Sang untuk melihat ratu ini. Tidak hanya dia tidak menerima perintah untuk kembali dari medan perang dua dunia. Tetapi dia bahkan berani menyerang Yang Kai di sini. Bagaimana Yuru Meng bisa mengizinkannya? Belum lagi batasan teknik rahasia segel hati antara dia dan Yang Kai. Yang Kai sendiri adalah kunci stabilitas seluruh wilayah iblis. Tanpa dia, siapa yang akan melindungi gerbang dunia yang tidak stabil itu? Siapa yang akan memperbaiki gerbang dunia yang telah menghilang? Apakah itu untuk alasan publik atau pribadi? Yuru Meng harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Yang Kai. Setelah Bai Zuo menerima pesanan, dia segera berjalan ke samping dan mengeluarkan barang. Mungkin mencoba menghubungi Yue Sang. Yuru Meng berbalik untuk melihat Yang Kai lagi. Ekspresinya menjadi lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah yang dikatakan Bai Zuo itu benar? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Hanya saja saudara Bai Zuo hanya tahu sebagian saja. Yuru Meng menjawab. Apalagi yang tidak dia mengerti. Yang Kai mencibir ringan. Dengan Winchester yang melindungiku, Yue Sang saja tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Tapi dia jelas tahu ini. Jadi seseorang membantunya memancing Winchester pergi. Siapa ini? Wajah cantik Yuru Meng tenggelam. Satu-satunya yang bisa menarik Winchester tidak diragukan lagi adalah Half Saint. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bawahannya akan begitu bodoh sehingga menyebabkan masalah baginya pada saat yang kritis. Saya tidak tahu. Sucubus perempuan. Jawab Yang Kai. Meskipun dia tidak mengenalnya, Yuru Meng hanya memiliki beberapa Saint setengah di bawah komandonya. Dan dengan latar belakang sucubusnya, seharusnya mudah untuk mengetahui identitasnya. Selain itu, Dili pasti juga berkontribusi sedikit. Ada juga Dili. Yuru Meng tidak bisa menahan cemberut. Tetapi setelah memikirkan bagaimana hubungan Dili dengan Yue Sang selalu cukup baik, dia mengerti. Ketika dia menganugerahkan Yang Kai gelar Raja Besar untuk menjaga benua Cloud Shadow, banyak dari bawahannya yang Half Saint tidak setuju. Lagi pula, di wilayah iblis, hanya setengah Saint yang memiliki kualifikasi untuk mengatur sebuah benua. Jadi bagaimana mungkin seorang bocah manusia yang baru tiba bisa sejajar dengan mereka? Bersambung.